Ya, kembali di Rai Soccer TV bersama dengan saya, Bung Ropan. Dan lagi-lagi, saya akan membahas tentang tim nasional kita, U22 yang berlaga di SEA Games, cabang sepak bola ya. Di SEA Games Kamboja 2023, di mana kita berada di grup A dan kita sudah lolos. Setelah menang melawan Timur Leste 3-0, kita sebenarnya sudah ada di semifinal. Ya, siapapun lawannya, apakah Thailand atau Vietnam itu bukan urusan kita harus hadapi memang siapapun itu, tapi memang salah satu di antara Thailand atau Vietnam, karena Thailand sama Vietnam akan bermain pada tanggal 11, kita main besok ya, atau main pada tanggal 10 ya, dan tanggal 11-nya baru Thailand dan Vietnam ini saling memperebutkan juara grup lah, karena sama-sama kan 9 poin, 3 kali menang antara Thailand dan Vietnam di grup B. Nah, siapapun yang menang akan menjadi juara grup. Apakah mereka memilih Indonesia atau memilih Myanmar yang menjadi peringkat kedua, atau Kamboja? Kita akan tunggu, karena dalam pertandingan nanti pada tanggal 10 ini itu Indonesia akan ketemu dengan tim tuan rumah Kamboja yang berada di ujung tanduk untuk tidak lolos ya. Ini pasti pukulan berat bagi Kamboja. Kemudian Myanmar yang setelah mengalahkan Kamboja 2-0, posisi mereka sekarang ini di atas angin. Mereka akan bermain terakhir melawan Filipina ya. Saya rasa mereka akan menang melawan Filipina. Dengan mereka menang melawan Filipina, cukuplah bagi mereka dengan 9 poin. Ya kan? Karena satu-satunya kekalahan mereka alami melawan Indonesia dengan 0-5 ya, kalahan Indonesia. Nah, sekarang tentunya Myanmar berharap bahwa Indonesia bisa kalahin Kamboja. Jadi mereka bisa aman kalau Indonesia bisa kalahin Kamboja. Kamboja berharap ada belas kasihan dalam tanda kutip dari Indonesia untuk memenang. Mana bisa, saya pikir tidak mungkin Indonesia atau Indra Safri akan memberikan kemenangan buat Kamboja. Ya, Kamboja sudah ini, karena bagi kita draw aja udah cukup. Ya, karena kita sudah juara grup, ya, sulit untuk bisa membuat kita turun lagi menjadi runner up. Nah, kalau Kamboja menang ketika mereka kalah dengan 0-2 dari Myanmar aja udah menggambarkan bahwa mereka kita akan menang, karena kita menang 5 gol lawan Myanmar. Jadi memang susah bagi Kamboja ya untuk bisa mengalahkan kita. Apapun yang dimainkan oleh Indra Safri, dengan pemain-pemain yang jarang dimainkan pun kita akan menang melawan mereka. Nah, tinggal kita mau lihat apakah Indra Safri ini akan tetap memainkan starting 11 dia saat baik menghadapi Filipina, Myanmar, dan terakhir lawan Timur Leste, atau dengan formasi yang baru. Ya, pemain-pemain seperti Marcelino diistirahatkan aja full, karena yang kita konsentrasi lawan di semifinal Thailand atau Vietnam. Pratama Arhan yang tidak tergantikan sudah bisa keluar, kasih kesempatan lah pemain yang belum bermain seperti Muhammad Haikal ya, Al-Hafiz, pemain dari PSIS Semarang ini. Nah, dia bermain di bek kiri. Sudah waktunya bagi Haikal bermain untuk menggantikan posisi Pratama Arhan. Kemudian di bek kanan itu kita lihat pasti mungkin ada Rio Fahmi akan dimainkan lebih awal. Tentunya Bagas Kava akan diistirahatkan, mungkin dipersiapkan aja menghadapi babak semifinal. Karena kan ini ujian kita yang sesungguhnya di semifinal. Ya, baru kita teruji benar-benar. Karena Thailand dan Vietnam adalah lawan yang sangat sulit kita kalahkan. Nah, penjaga gawang ya Muhammad Ali Satrio bisa dimainkan kembali ya di sini. Nah, ini kita persiapkan di Hernando Ari di babak semifinal. Rizky Ridho juga perlu untuk dipertimbangkan tidak usah bermain untuk menjaga kebugaran. Saya pikir itu yang paling penting. Muhammad Ferrari main lagi di sana bersama dengan Komang Teguh di dua bek tengah. Ini bagus ya, dengan Haikal ada di kiri dan juga dengan Rio Fahmi di kanan. Itu kan sudah ada 5 kalau sudah saya katakan tadi dengan penjaga gawang di Satrio. Nah, di gelandang siapa? Gelandang ini ya tinggal pilih, ada mungkin Beckham Putra bisa dimainkan sana. Ya, kita akan lihat kemudian siapa lagi, Ananda Rahim Arif mungkin bisa, Taufani juga bisa dimainkan di sana. Jadi banyak pemain yang bisa dimainkan lah oleh Indra Safri. Di depan Ramadan Sananta istirahatkan aja dulu, Irfan Jauhari dimainkan itu oke. Fatur Rahman bisa diistirahatkan lagi, Witan juga bisa diistirahatkan ya kan, ada John Kerry Stroyer yang bisa ada di sana, bisa bermain juga ya. Kita Titan Agung juga bisa diandalkan, dimainkan di sana. Jadi ini saya kira materi pemain yang bisa mengalahkan Kamboja. Tapi kalau Indra Safri tetap menginginkan untuk ada Ramadan Sananta dan
Fajar Fatur Rahman, oke-oke saja. Mungkin ingin mengejar bahwa mereka bisa menjadi pencetak gol terbanyak di SEA Games kali ini, karena kita tahu bersama Fajar Fatur Rahman ini kan sudah membuat 4 gol, kemudian Ramadan Sananta dengan 3 gol, dua-duanya ada di atas sebagai top skor sementara di SEA Games Kamboja ini. Kalau Fatur Rahman bisa menambah sebuah gol lagi, Ramadan Sananta juga bisa membuat 1-2 gol, ya dua-dua ada di atas. Nah, kita akan lihat nantinya ini untuk kemudian di babak kedua ditarik. Tapi kan agak berisiko juga kalau sampai cedera Fatur Rahman atau Ramadan Sananta, kan ini akan berbahaya di saat kita akan menghadapi Thailand atau menghadapi Vietnam di semifinal nanti. Itu yang harus dipikir secara matang oleh Indra Safri sebagai pelatih. Namun semua kan haknya ada di Indra Safri ya, untuk bisa. Kita juga mengharapkan kemarin Marcelino tidak bermain melawan Timur Leste, tapi kemudian dimainkan sejak awal ya, sebelum waktu dia diganti juga. Ya, semua kita akan tunggu. Ya, tapi saya pikir dengan pemain manapun yang dimainkan atau beberapa pemain diistirahatkan, kita bisa mengatasi Kamboja. Kita nggak boleh kendorin, ya kita harus gas full melawan Kamboja. Jadi jangan sampai kalah. Kita harus bisa menang walaupun kita sudah ada di semifinal, tapi biar kita enak ya, bisa menjadi juara grup dengan 4 kemenangan, kan ini top punya. Ngeri juga Thailand ya, mendengar kita tanpa kalah, apalagi tanpa kemasukan. Wah, bisa mencetak gol mungkin lebih banyak lagi Kamboja, mungkin 3-4 gol lagi. Ini bagus ya, penuh percaya diri ketika kita melangkah ke babak semifinal untuk bisa menatap babak final dan memburu target kita, medali emas ya di SEA Games untuk cabang sepak bola setelah menunggu 32 tahun lamanya setelah tahun 1991. Jadi semoga ya kita bisa bermain dengan baik. Tentunya lawan Kamboja kita mesti menang ya, dan kita akan nantikan itu. Oke, sampai di sini dengan saya Bung Ropan. Ya. Ingat, bola itu bulat, giring terus.